Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini melanjutkan part 2-nya TWK yang kemarin kita share mengenai materi undang-undang ya, biar nanti kalau mengerjakan tes CPNS semakin mahir. Nah, langsung saja ya, kita ke soal nomor 26. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah negara A. Republik, B. Parlementer, C. Hukum, D. Demokrasi Pancasila, atau E. Presidensial. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 27. Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal ini merupakan bunyi pasal A. 22C ayat 1, B. 22C ayat 2, C. 22C ayat 3, D. 22C ayat 4, atau E. 22C ayat 5. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 22C ayat 3. Berikut adalah pembahasannya, di mana hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal ini merupakan bunyi pasal 22C ayat 3. Nah, sedangkan pasal 22 ayat 1 adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 22C ayat 2 adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang terakhir pasal 22C ayat 4 berbunyi susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya kita ke nomor 28. Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada pasal 28D ayat 3 berubah menjadi A. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. B. Setiap orang berhak atas status warga negara. C. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. D. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Atau E. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setelah mengalami amandemen UUD 1945 pasal 28D ayat 3, ini berubah menjadi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita ke nomor 29. Sebagai wujud dari reformasi dalam batang tubuh UUD 1945, telah mengalami beberapa amandemen. Nah, amandemen terakhir adalah yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 4. UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen. Nah, amandemen terakhir adalah yang keempat. Nomor 30. Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Nah, amandemen tersebut dilakukan pada kali ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 3. Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Nah, pasal-pasal yang diamandemen itu meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke-3. Jadi jawabannya adalah yang C. 31. Seusai bunyi pasal 5 ayat 1, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Mahkamah Agung,
C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Konstitusi, atau E. Komisi Yudisial? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Bunyi pasal 5 ayat 1 yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 32. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang A. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, B. Dana pembangunan dan dana perimbangan, C. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, D. Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat, atau E. Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Ya, jawabannya adalah yang C, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, ini adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jadi tepat ya, jawabannya yang C. Nomor 33, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah A. Barang bukti yang dapat mendukung, B. Keterangan ahli, C. Keterangan saksi dan saksi kunci, D. Pendapat masyarakat, atau E. Surat dan tulisan. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu pendapat masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan alat bukti itu diantaranya barang bukti, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, dan tulisan. Sedangkan opini masyarakat bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Jadi jawabannya yang D. Nomor 34, MPR tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Hal ini dikarenakan A. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah, B. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga konstitusi, C. Kedaulatan berada di tangan rakyat, D. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau E. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tertinggi negara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kedaulatan berada di tangan rakyat. MPR tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Nah, hal ini dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya, nomor 35. Dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam A. Pasal 31 ayat 4, B. Pasal 31 ayat 3, C. Pasal 31 ayat 2, D. Pasal 31 ayat 1, atau E. Semua jawaban benar. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu pasal 31 ayat 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, nomor 36. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945 yaitu A. Pasal 32 ayat 1, B. Pasal 32 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 4, atau E. Pasal 31 ayat 5. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu pasal 32 ayat 1. Berikut adalah pembahasannya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945 yaitu pasal 32 ayat 1. Sedangkan untuk pasal 32 ayat 2 itu berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk pasal 31 ayat 3 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Selanjutnya pasal 31 ayat 4 itu berbunyi memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terakhir mengenai pasal 31 ayat 5, ini berbunyi pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya kita ke nomor 37. Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945 mengenai kekuasaan pemerintahan negara bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang, A. Wakil negara, B. Wakil presiden, C. Ibu negara, D. Anggota MPR, atau E. Anggota DPR. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu wakil presiden. Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945 ini adalah dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang dari wakil presiden. Nomor 38, DPR memiliki atau mendapat beberapa hak dalam tugasnya dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR adalah A. Hak menyatakan pendapat, B. Hak interpelasi, C. Hak angket, D. Hak budget, atau E. Hak mosi tidak percaya. Hati-hati di sini ada kata tidak. Jadi yang benar adalah yang E. Hak mosi tidak percaya. Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki atau mendapat beberapa hak dalam tugasnya. Berikut ini termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR antara lain yaitu 1. Hak menyatakan pendapat, 2. Hak interpelasi, 3. Hak angket, dan keempat adalah hak budget. Sedangkan hak mosi tidak percaya ini bukan merupakan hak dalam tugas anggota DPR. Selanjutnya nomor 39, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka dipilih berdasarkan mekanisme A. Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri, B. Mekanisme jajak pendapat, C. Pemilihan oleh koalisi partai mayoritas, D. Pemilihan langsung, atau E. Organisasi-organisasi politik. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu pemilihan langsung. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka ini dipilih berdasarkan pemilihan secara langsung. Nomor 40, berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah A. Presiden, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, atau E. Komisi Yudisial. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Presiden. Suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Nomor 41, referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945. Hal ini diatur dalam A. TAP MPR nomor 1 /MPR 1982, B. TAP MPR nomor 2 /MPR 1982, C. TAP MPR nomor 3 /MPR 1983, D. TAP MPR nomor 4 MPR /1983, atau E. TAP MPR nomor 5 /MPR 1983. Ya, jawabannya adalah yang D ya. TAP MPR nomor 4 /MPR 1983. Nah, referendum itu adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Nah, hal ini itu diatur dalam TAP MPR nomor 4 /MPR 1983. Jadi yang tepat adalah ya jawaban yang D ya. Selanjutnya nomor 42, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan isi UUD 1945 di atas, lembaga yang siap menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi setiap warga negaranya adalah A. DPR, B. Menteri Dalam Negeri, C. Perwakilan pemerintah,
D. Organisasi-organisasi politik, atau E. MPR. Ya, jawabannya adalah yang A ya, DPR. Nah, tiap-tiap warga negara ini mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, di mana lembaga yang siap menerima dan menyalurkan aspirasi setiap warga negaranya ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 43. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat A 1, B 2, C 3, D 4, atau E 5. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 3. Isi dari pasal 1 UUD RI 1945 itu antara lain ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi yang tepat adalah pada ayat ke-3, C. Nomor 44, dalam makna pembukaan UUD 1945 terutama dalam alinea pertama, bagi bangsa Indonesia antara lain mengandung maksud sebagai A. Sumber dari segala hukum yang berlaku atau tertib hukum, B. Peraturan perundang-undangan yang tinggi, C. Deklarasi terbentuknya suatu bangsa dan negara Indonesia, D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci, atau E. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia yang paling dasar. Ya, jawabannya adalah yang D ya, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Dalam makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama bagi bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut ini. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Selanjutnya nomor 45, dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945. Hal ini karena pada penjelasan A. Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya, B. Merupakan rangkaian utuh dengan pasal-pasalnya, C. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, D. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan, atau E. Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya. Nah, dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945, terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945. Hal ini karena ada penjelasan tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya. Penafsiran otentik atau asli, seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Selanjutnya adalah nomor 46. Perubahan keempat UUD 1945 terjadi dalam sidang A. Sidang tahunan MPR 2002, B. Sidang tahunan MPR 2001, C. Sidang tahunan MPR 2000, D. Sidang tahunan MPR 1999, atau E. Sidang tahunan MPR tahun 1998. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat UUD 1945 ini terjadi pada sidang tahunan MPR 2002, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nomor 47, sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 merupakan perubahan pada tahap ke A 5, B 4, C 3, D 2, atau E 1. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu 1. Sidang umum MPR 1999 itu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, di mana merupakan perubahan pertama pada UUD 1945. Selanjutnya nomor 48, pasal-pasal dari UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi dari hukum dasar yang tertulis tercantum dalam A. Pembukaan UUD 1945, B. Batang tubuh UUD 1945, C. Penutup UUD 1945, D. Ketetapan Presiden, atau E. Peraturan Pemerintah. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 memuat pasal-pasal daripada UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi daripada hukum dasar yang tertulis. Selanjutnya, nomor 49,
Batang tubuh UUD 1945 terbagi atas titik-titik bab dan 37 pasal. A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, atau E. 19. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu 16 bab. Batang tubuh UUD 1945 itu terbagi atas 16 bab dan 37 pasal. Selanjutnya nomor 50. Bab 9 dalam Batang Tubuh UUD 1945 membahas mengenai A. Agama, B. Warga negara, C. Kekuasaan hakim, D. Hal keuangan, atau E. Pertahanan negara. Ya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu warga negara. Isi Batang Tubuh UUD 1945 bab 9 yaitu mengatur mengenai kekuasaan hakim. Nah, itu merupakan 50 soal dari belajar bareng, semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.